Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau bahas tentang gamification. Gamification itu apa sih? Gamification itu yang ngitung-ngitung alias membuat seakan-akan main game dalam bisnis kita. Khususnya biasanya umumnya itu untuk bonus ya. Biasanya untuk bonus ya udah umum. Misalkan kalau paket nyampe 1.000 dapat bonus berapa? Kalau misalkan apa dapat bonus berapa? Kalau live-nya 1.000 yang nonton berapa? Kalau dari live dapat 5 pesanan dapatnya berapa dan seterusnya. Itu namanya gamification, bahasa bahasa kerennya gamification ya teman-teman. Yang intinya adalah kita ngasih reward dan jangan lupa kalau kita mau menerapkan seperti gamification ini kita harus ada juga punishment. Kenapa? Orang tuh ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu kita pengen mengejar yang baik, pengen mengejar reward dan takut akan punishment. Memang gitu. Ajaran agama pun gitu. Kita takut masuk neraka untuk mengejar surga, kita takut mendapat kemalangan, dan kita ingin mengejar barokah dan seterusnya. Itu memang sifat manusia. Jadi reward punishment intinya. Gamification untuk reward dan punishment. Nah, ini saya mau share tips ya dari saya khususnya terkait bonus ya. Gamificationnya bonus, belum bukan yang punishment. Jadi terkait yang bonus ini saya share tips saya. Saya sudah menjalankan ya banyak banyak macam lah, banyak macam dan ini saya coba intisarikan di video ini. Oke, ini saya coba intisarikan. Pertama, ada bagus, nggak ada juga nggak apa-apa. Waktu itu saya pikir ini sistem bonus tuh harus ada, nggak boleh nggak. Tapi makin makin sini saya mikir ada bagus, nggak ada juga nggak apa-apa karena saya melihat dengan mata kepala sendiri ada yang gajinya flat flat aja gitu tapi bisnisnya maju-maju aja. Karena apa? Karena replaceable. Replaceable. Apa itu replaceable? Jadi karyawannya itu gampang banget dicari. Misalkan nih, oke lu mau kerja sama gua nih, misalkan Anda mau kerja sama saya, nih saya kasih gaji 3 juta misalkan. Nggak ada bonus apa-apa. Mau silakan, nggak mau ya sudah. Kalau nggak mau dia tinggal ngambil yang lain, replaceable alias mudah dicarinya. Jadi ya tergantung bisnisnya apa sih. Cuman makin sini saya merasa ada ya bagus, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang saya tidak menggebu-gebu pengen bonus karyawan dan udang di balik batu ngasih bonus karyawan kan sebetulnya biar dia bertahan ya. Biar dia bertahan karena nyari orang baru tuh cukup susah apalagi untuk key player itu cukup susah. Itu salah satu ya, salah satu udang di balik batu ngasih bonus. Tapi niat mulianya mah kan untuk karyawan jadi lebih sejahtera dan seterusnya. Ya intinya itulah apapun alasannya. Yang jelas kalau ada, ini pengalaman saya gamification bonus atau sistem bonus itu efektif untuk ngebuat karyawan jadi gercep, serius, jadi tambah gercep. Tek 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 tek. Mikirin tek 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 jadi gercep dan sense of belonging. Sense of belonging itu apa? Engagement atau sense of belonging itu kayak seberapa dia naruh hati ke bisnis kita, ke bisnis yang atau ke perusahaan yang kita sama-sama jalani. Jadi kan perusahaan itu bukan oke punya saya, tapi kan dia sebagai sebagai apa awak kapalnya. eh, Kalau awak kapal kan kalau ada bocor nggak mungkin diem aja, karena kalau bocor dia akan tenggelam juga. Itu namanya sense of belonging. Terus contoh lagi misalkan seberapa seberapa hasrat karyawan kita untuk mempromosikan sukarela produk kita. Itu sense of belonging. Semakin tinggi, semakin bagus. Artinya semakin merasa, oh ini produknya bagus, saya suka produknya, ini perusahaan saya. Jadi itu namanya sense of belonging. Jadi rasa rasa hati ya, kepemilikan. Ya, serius, si bonus sistem bonus itu efektif untuk ngegenjot ini kegercepannya karyawan, satsetnya karyawan, sama sense of belonging atau engagement ke perusahaan. Itu tips nomor satu. Alhamdulillah. Tips nomor 2, usahakan yang simple. Nah, jangan terlalu pusing, apalagi kalau karyawannya mohon maaf mayoritas ya banyaknya operator alias yang SMA ke bawah ya. Jangan yang pusing-pusing. Waktu itu saya karena saya ya alhamdulillah saya banyak baca buku, saya baca misalkan yang Netflix terus kayak Tesla gitu dapat saham, jadi ada saham option, jadi karyawan bisa saham. Saya pernah mencoba menerapkan ini. Ternyata nggak akan works karena mereka nggak tahu cara ngitungnya. Bingung saham itu apa, kepemilikan itu apa, nggak akan works. Lalu saya coba pernah dari profit, mereka juga nggak akan, mereka tidak akan ngitung profit kita berapa. Yang itu kan kita atau akuntan kita atau orang keuangan doang. Yang lain nggak ngitung, jadi cuma tahu pasrah aja. Oh profit ya, bonus. Oh oke, selesai. Nggak ada engagement di situ. Jadi kalau kalau nggak simple alias dia nggak bisa ngitung sendiri, jadinya pusing, pusing
karena ngitungnya gimana, ini profit ngitungnya gimana, katakanlah tukang packing gitu, tukang packing megang komputer aja nggak pernah, terus oke kita bonusnya berdasarkan profit ya. Ya kan bengong, gimana ngitung profitnya, dia cuma tahu di akhir bulan, oh segitu ya Pak, oh ya sudah. Nggak ada hal yang biasa dia lakukan untuk menambah bonusnya dia. Nggak ada, karena dia nggak bisa ngitungnya. Jadi engagement justru akan turun kalau misalkan sistem bonusnya tuh kompleks. Salah satu yang nggak kompleks atau terlalu pusing itu ya tadi saham, profit atau beda tiap karyawan. Ini juga saya pernah cobain, ini juga nggak banget. Kenapa? Oke, memang ada karyawan yang ngerjain apa ya, ngerjain packing, ada yang bikin konten dan sebagainya. Itu kan sebenarnya satu kesatuan. Memang memang skillnya beda-beda, memang tingkat pendidikannya beda-beda, tapi satu kesatuan menurut saya jangan dibedain tiap karyawan. Kalau mau bedain tiap divisi. Jadi misalkan ada 3 divisi, bonusnya sama, bonusnya sejuta, 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 terus dibagi ke jumlah karyawan. Itu masih oke. Tapi kalau tiap karyawan beda, itu jadinya kompleks dan yang ini jadi gunjingan. Lah, kan saya kan packing juga capek, Pak. Dia ngiklan cuma mungkin nggak ngerti ya. Tukang iklan cuma ngiklan sekali terus leha-leha. Oh, bener juga ya. Nah, nggak bisa gitu karena kita satu kesatuan dari hulu ke hilir. Kalau ada yang produksi dari produksi sampai paket itu kan hulu ke hilir harusnya semuanya dapat dan jangan dibedain tiap karyawan kalau mau dibedain tiap poolnya atau tiap divisinya. Jadi poolnya sama, ada tiga divisi misalkan yang tadi saya bilang bonusnya sejuta sejuta sejuta, tapi dibagi rata ke isi di dalam situ. Ini simple. Oke, sekali lagi simple. Kalau bahasa kerennya namanya KISS. Keep it simple, stupid. Oke. Yang ketiga tips dari saya, kalau teman-teman mau nerapin sistem bonus, saran saya gunakan self claim. Artinya bukan dari Anda. Jadi bukan dari saya, bukan dari si bos yang ngasih tahu, oh kamu bonusnya sekarang segini ya. Enggak. Tapi dari karyawannya sendiri. Biar apa? Biar trust. Trust itu kan dua arah ya, antara kita dengan karyawan, kita dengan tim, kita dengan partner dan sebagainya, dua arah. Jadi nggak bisa kita saling menunggu. Kalau kalau ya bijaknya ya kita daripada nunggu dapat trust dari yang lain, kita ngasih dulu trust ke mereka. Jadi dengan self claim alias mereka ngeklaim bulan ini saya bonusnya segini loh Pak. Ya udah berarti kan kita ngasih kepercayaan ke mereka untuk ngitung bonusnya sendiri. Kalau kita mau double check itu atau itu urusan urusan belakangan ya. Tapi ini nambah trust. Kalau Anda dapat trustnya karyawan, ya karyawan dapat trust Anda, Anda akan dapat trust karyawan. Aku jadi bolak-balik. Ya intinya ya dua arah, dia akan bolak-balik. Saling percaya itu bagus untuk bisnis. Yang kedua engagementnya jadi tambah dong. Si karyawan tadi sense of belongingnya. Jadi kalau self claim yang paling simpel ya, yang paling simpel dan bisa dipraktekkan langsung itu jumlah paket harian. Jumlah paket harian, jadi tiap karyawan harus ngitung atau ada satu ditanggung jawabin ngitung jumlah paket harian, diumumin ke semuanya. Oh hari ini 100, hari ini 200, hari ini 1000, besok sekian, dihitung, diumumin tiap hari. Tiap orang lihat, oh hari ini segini nih, oh saya bakal dapat bonus segini dan seterusnya. Engagementnya jadi bertambah. Akan ada berpeluang untuk mereka mikir, oh besok harus dapat 1000 nih biar bonusnya cair nih. Gimana ya caranya? Mereka jadi koordinasi, jadinya kerjanya lebih bagus, sense of belongingnya bertambah, engagementnya bertambah. Jadinya ya si perusahaan itu berkembang terus. Ini teori plus yang saya alami. Saya ulangi, saya rekap sedikit. Ada bagus, nggak ada nggak apa-apa. Usahakan simple dan usahakan self claim. Jadi mereka klaim sendiri tiap akhir bulan, bilang, bos, nih saya bonusnya segini loh bos, karena saya paketnya segini 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 segini. Oke, kalau Anda mau cek, oke saya tabung dulu, saya cek ulang ya. Kalau selisihnya sedikit, gak usah dikoreksi, langsung aja terima. Artinya itu trustnya makin kenceng nih. Ikatan kepercayaannya tuh makin kenceng, trustnya makin kenceng. Alhamdulillah. Oke teman-teman, itu aja video ini gamification bonus tentang reward ya, soal punishment beda lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Jangan lupa subscribe. Capek juga ngomong. Mudah-mudahan ada yang nyangkut ya, karena mungkin agak terlalu ngawang-ngawang ya. Ya balik lagi, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.